Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita pasti selalu luar biasa. Amin. Pagi ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dengan tema Overcoming Mountains in Your Life. Mengatasi gunung-gunung dalam kehidupanmu. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Kita baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, di sini pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? Saudara, ini pemazmur bicara tentang gunung. Dan ini sangat berkesan sekali dalam kehidupan saya pribadi. Dan saya tahu bahwa kalau kita bicara gunung, pasti punya arti yang berbeda untuk setiap orang yang berbeda. Kenapa saya katakan berkesan buat saya? Sejak SMP kelas 2, saya itu sudah belajar mengemudi. Kemudian saya suka pergi sama teman-teman saya. Kita pergi ke Bogor, ke Puncak, ke gunung. Dan saya pribadi lebih suka liburan ke gunung daripada ke pantai atau ke laut. Karena di gunung saya bisa melihat pemandangan yang asri, yang hijau, pohon-pohon yang banyak, udara yang segar. Saya kembali di-refresh oleh Tuhan. Itu pribadi saya. Dan saudara, kalau kita bicara tentang gunung, bagi orang yang mungkin dibesarkan di daerah yang memiliki gunung-gunung, itu juga pasti sangat berkesan buat dia. Nah, di sini kita melihat ada satu analogi yang kita akan terapkan dalam kehidupan kita pribadi, pelayanan, pekerjaan, dan bisnis. Apa maksud firman Tuhan pada pagi hari ini? Saudara, waktu kita berjalan dalam kehidupan kita ini, kita berada di belakang setir kehidupan kita. Mungkin kita sedang berjalan dalam kehidupan ini. Kemudian saudara, ketika ada hal yang kita mau capai, ada goal-goal yang sudah kita tetapkan, tiba-tiba satu ketika ada hambatan, ada gunung di hadapan kita. Jelas kita nggak bisa jalan terus, tapi kita harus berhenti, kemudian kita mungkin harus memutar, kita menanjak, kita menuruni lembah. Jadi gunung itu tempat kita stop sejenak. Kita melihat bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Nah saudara, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan izinkan ada gunung-gunung dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan izinkan ada masalah, persoalan, kesulitan, tantangan dalam kehidupan kita? Bukankah Tuhan maunya kita mencapai goal kita? Bukankah Tuhan katakan engkau akan diberkati, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan terus naik dan tidak turun? Saya mau katakan kalau Tuhan izinkan ada gunung-gunung dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Amin saudara? Dia peduli dengan kita. Dia ingin melatih kita. Dia izinkan ada masalah dalam kehidupan kita. Nah pada siang hari ini kita akan pelajari ada beberapa tipe gunung dalam Alkitab. Yaitu yang pertama, kita lihat. Tipe gunung yang pertama adalah a mountain that you remove with faith. Ada tipe gunung yang kita bisa pindahkan dengan iman. Sebuah gunung yang bisa kita pindahkan dengan iman. Kita lihat Matius 17 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan firman Tuhan. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu.
Saya suka gunung seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah jenis gunung yang kita bisa pindahkan dengan iman. By faith. Saya percaya kita semua di sini orang beriman, betul? Kita punya iman. Dan firman Tuhan katakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. The mustard seed. Saudara lihat tadi ada gambarnya, mustard seed itu kecil ukurannya saudara. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah kata Tuhan. Dan saya percaya iman Bapak Ibu Saudara di sini lebih dari biji sesawi. Saudara, ada masalah datang dalam kehidupan kita. Sakit penyakit, masalah ekonomi, pekerjaan, masalah keluarga. Kemudian kita doa, Roh Kudus kasih tahu kita supaya kita pindahkan atau kita hancurkan masalah ini dengan iman. Seperti kita punya pistol iman Bapak Ibu Saudara. Setiap ada masalah datang, kita keluarin pistol iman kita tembak, dar. Masalahnya selesai. Kemudian kita tiup pistol kita masukkan. Kita jalan dengan lebih gagah, dengan lantang kita katakan, mana masalah yang lain lagi? Kita punya pistol iman. Ada masalah lagi, kita doakan, kemudian masalah itu pergi. Masalah itu selesai. Saya ada satu kesaksian Bapak Ibu. Banyak sekali kesaksian dalam keluarga kami ya. Suatu saat anak saya umur 2 tahun, anak yang kedua namanya Ruben. Itu maaf kata ketika kami mandikan masih umur 2 tahun waktu itu testisnya itu mengalami pembesaran sebelah. Ya, testis itu adalah buah zakar ya, atau testis itu membesar sebelah. Saya punya ipar adalah seorang dokter. Kemudian dia katakan, kamu harus bawa ini ke bedah anak umur 2 tahun. Kamu harus bawa anak ini ke bedah anak. Nanti akan dicek, dilihat. Karena semakin hari semakin membesar. Tapi kemudian saya dan istri saya bergumul. Kita punya Tuhan yang lebih dari tabib segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dan saya percaya Tuhan saya sanggup menyembuhkan. Kemudian kami berdoa. Kita berdoa, kita bergumul, Tuhan sembuhkan jamah dalam nama Yesus. Tiap hari kita tumpang tangan dalam nama Yesus sembuhkan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, anak saya Ruben itu bisa sembuh normal tanpa operasi sedikit pun. Itu jenis gunung, masalah yang kita bisa tembak dengan iman kita. Yang bisa kita hancurkan dengan iman kita. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Bukankah luar biasa Bapak Ibu Saudara? Kita punya masalah, Tuhan selesaikan masalah kita. Tapi saya mau katakan bahwa enggak semua gunung itu bisa kita pindahkan. Enggak semua gunung bisa kita pindahkan. Tidak semua orang yang sakit pergi ke gereja, berdoa itu dapat kesembuhan secara ilahi. Enggak semua mujizat itu bisa diterima oleh semua orang. Karena ada gunung yang kedua, ternyata ada model gunung yang lain dalam Alkitab. Yaitu yang kedua kita lihat. A mountain that is meant to get you to turn around. Sebuah gunung yang dimaksudkan supaya kita itu berbalik arah. Atau berubah haluan. Bilangan 14 ayat 40 sampai 42. Kita lihat kitab Bilangan 14 ayat 40 sampai 42. Demikian firman Tuhan, dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Ayat 41, tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Ayat 42, janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Bapak Ibu Saudara, ternyata ada gunung yang diizinkan Tuhan ada di sana. Karena Dia mau, Tuhan mau kita mengubah arah haluan kita. Sekali lagi saya katakan gunung itu ada di sana, Tuhan izinkan supaya kita mengubah arah atau haluan kita.
Dikisahkan Musa sedang memimpin orang-orang Israel pada saat itu. Ketika itu saudara, mereka dihalangi oleh suatu gunung. Kemudian gunung itu sangat menarik perhatian mereka. Musa saat itu berdoa kepada Tuhan. Tapi kata Tuhan apa? Gunung itu bukanlah gunungmu. Engkau harus berubah haluan. Tadi dikatakan begitu, saudara. Suatu hari ada sebuah kapal perang yang berlayar di tengah malam. Saat itu komunikasi masih menggunakan cahaya lampu. Kapal besar, kapal perang ini berlayar di tengah malam. Kemudian di depan dia melihat ada suatu cahaya yang sangat terang benderang. Langsung si kapten kapal perang ini memanggil anak buahnya, coba kamu kirim pesan kepada cahaya di depan sana. Kemudian si anak buahnya nuruti apa kata kapten itu, kirimkan pesan. Apa bunyi pesannya? Ubah haluanmu. Kemudian gak lama berikutnya saudara, pesan itu kembali dari cahaya yang tadi itu. Pesan itu datang. Oh gak bisa. Kamu yang harus ubah haluanmu. Wah si kapten kapal perang pikir, gua kapten kapal perang. Ya kan? Armadanya demikian canggih. Dengan kesal dia katakan, ketik lagi pesannya. Ubah haluanmu, saya adalah kapal perang. Kemudian pesannya balik lagi saudara dari cahaya itu. Kamu yang ubah haluan karena saya adalah mercusuar. Saudara, seringkali kehidupan kita seperti itu. Kita merasa kita ini kapal perang. Kita ini hebat. Kita ini sedang berlayar di tengah kegelapan malam. Saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan munculkan gunung di depan kita. Maunya kita hancurkan. Maunya mungkin kita tembak dengan pistol iman. Tapi saudara, justru gunung itu ada di sana supaya kita berubah haluan. Tuhan izinkan ada di sana. Dan saudara, kita harus hati-hati ketika kita sedang mengusir setan. Terutama ketika kita sedang menghadapi gunung-gunung atau masalah. Seringkali kita lihat gunung, masalah, kemudian kita katakan, aku usir kau setan, aku tengking kau roh jahat dalam nama Yesus. Kemudian gak lama berselang Tuhan ngintip dari gunung itu. Sorry ya, maksudnya siapa yang kamu tengking di sini? Ternyata Tuhan ada di balik masalah itu, di balik gunung itu. Sorry ya, siapa sih yang kamu tengking di sini? Jadi gak semua masalah itu datangnya dari iblis. Kita harus tahu betul. Apakah ini masalah memang dari iblis atau Tuhan izinkan supaya kita mengubah haluan kita. Yang ketiga. Yang ketiga adalah a mountain is there for you to just go around atau bypass. Ulangan 2 ayat 1-5. Artinya apa? Sebuah gunung yang ada di sana dimaksudkan hanya untuk kita lewat begitu saja. Bukan ubah haluan tapi lewatin begitu saja. Nggak usah hiraukan atau abaikan itu. Ulangan 2 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali. Perhatikan ayat 5 Bapak Ibu Saudara. Janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Ada suatu keadaan di mana terdapat suatu gunung-gunung di hadapan kita. Tapi kita nggak perlu fokus kepada gunung-gunung itu. Nggak usah kita pindahkan dengan iman. Nggak usah kita berbalik arah. Tapi kita abaikan saja dan kita cari jalan
jalan lain. Itu cuma distraction. Itu cuma pengganggu dalam kehidupan kita. Kita nggak usah fokus dengan itu. Ada masalah dalam hidup kita yang harus kita abaikan. Kadang-kadang itu bukan yang menjadi fokus masalah kita, saudara. Sekarang ini masalah kecil aja, orang banyak yang terganggu. Masalah kecil, orang banyak mengeluh, komplain, stres, depresi, panggil psikiatris. Kemudian sewa pengacara, tuntut, sue. Banyak orang yang terganggu dengan masalah-masalah kecil dalam kehidupannya. Yang sebetulnya itu adalah hanya gangguan kecil. Kita seperti punya tentacles atau punya tangan-tangan kecil, seperti cumi-cumi. Kemudian ada masalah dikit di hadapan kita, ya mungkin cuma terbang-terbang aja. Terus kita langsung ambil, zup. Wah, aku kena nih. Kayaknya aku terganggu dengan hal ini. Ada masalah lain lagi, langsung kita ambil. Wah, kayaknya aku mulai sakit hati nih dengan si A, si B. Ada banyak masalah-masalah yang itu sebetulnya bukan masalah dalam kehidupan kita. Itu hanyalah gangguan kecil. Dan kita nggak perlu fokus kepada hal itu. Di bagian selatan Amerika ada jenis anjing yang namanya hound dog. Kupingnya panjang Bapak Ibu Saudara. Kupingnya panjang, besar dan kupingnya itu turun. Cuaca sangat panas di sana, bagian selatan Amerika. Dan suatu saat di pompa bensin, ada seorang yang sedang mau isi bensin, itu melihat anjing hound dog itu lagi duduk di atas sebuah duri, ya, sebuah thorn duri. Dan anjing ini meraung-raung. Gitu. Gitu. Terus kemudian si orang yang mau mengisi bensin ini, dia bingung kenapa sih itu anjing, dia deketin. Oh ternyata ada duri di pantatnya anjing itu. Nah kemudian si orang yang mau isi bensin ini tanya sama petugas pompa bensin. Kenapa sih tuh anjing dari tadi bunyi terus? Seperti kamu lihat, kata si petugas pompa bensin, dia sedang dudukin duri. Orang itu katakan lagi, kenapa dia nggak bangun aja? Kan gampang buat dia bangun tinggalin duri itu. Oh, kata si petugas pompa bensin itu. Karena lebih gampang untuk meraung-raung daripada dia bangun. Bukankah kita seringkali seperti itu? Kita lebih gampang ngeluh, kita sedikit-sedikit tersinggung, kita sedikit-sedikit offended, kena. Wah, kenapa kita nggak jelas abaikan saja? Karena itu bukan masalah dalam kehidupan kita. Yang keempat. A mountain is there for you to climb and possess it. Sebuah gunung yang ada di sana untuk kita daki dan kita miliki. Yosua 14 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yosua 14 ayat 11 dan 12. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku. Sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, ini adalah jenis gunung yang ada di hadapan kita, yang apa tadi dikatakan harus kita daki dan harus kita miliki. Kita rebut. Kaleb berkata saat itu, saudara, berikan aku gunung itu. Give me that mountain. Dia gak berkata, pindahkan gunung itu. Dia gak berkata, wah kita mesti balik arah nih. Tidak. Atau dia juga gak bilang, biarkan saja gunung itu. Kita lewati saja. Kita abaikan. Tidak. Tapi dia katakan, give me that mountain. Berikan aku gunung itu. Saudara, ada hal-hal yang memang kita harus raih dalam kehidupan kita. Kita harus capai dalam kehidupan kita. Kalau hidup ini semuanya serba mudah,
itu nggak akan ada exciting dalam menghadapi kehidupan kita. Benar saudara? Ada hal-hal yang mesti kita rebut, kita raih, kita capai. Mungkin itu bentuknya masalah, tantangan, kesulitan. Kita maju terus untuk merebut. Hal-hal yang sulit itu bisa membuat kita bersemangat dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam Yosua 14 tadi, kita melihat Kaleb juga bicara tentang raksasa-raksasa. Ternyata di negeri itu, di pegunungan itu, ada raksasa-raksasa, ada orang-orang enak dikatakan di sana, yang menghuni tempat itu. Tapi itu tidak menjadikan Kaleb menjadi berkecil hati. Itu tidak menjadikan Kaleb takut. Tapi Kaleb berkata, kita akan rebut gunung itu. Let's go right now. Ayo kita pergi sekarang, kita rebut. We can take that mountain. Saudara, mungkin orang-orang saat itu teman-temannya Kaleb yang mendengar dia. Ini gak salah, ini orang dari planet mana asalnya ini. Semuanya pada takut. Semuanya tawar hati. Semuanya kecut. Tapi Kaleb itu dengan berani dia bilang dia akan rebut gunung itu. You'll never know great victories without great difficulties. Kita gak akan pernah dapat kemenangan yang besar kalau kita gak pernah mau menghadapi kesulitan yang besar. Saudara suka tantangan? Amin. Katakan sama Tuhan, Tuhan berikan aku gunung untuk aku peroleh. Untuk aku rebut, aku raih. Saudara, ada orang-orang yang mau meresikokan kehidupannya, kehilangan nyawanya. Untuk bisa naik ke atas gunung. Dulu waktu saya masih kuliah S1 Hukum, itu teman-teman saya banyak yang tergabung dalam MAHUPA, Mahasiswa Hukum Pencinta Alam. Wah, itu mereka saudara setiap ada hari libur, mereka selalu naik gunung. Mereka sewa alat-alat yang banyak, yang canggih. Mereka bersusah payah untuk bisa naik, mencapai gunung. Mereka capek, lelah, badannya sakit, pegel semua, nafasnya sulit di atas itu. Tapi mereka mau untuk sampai ke atas puncak gunung yang tinggi. Kalau kita pikirkan, kenapa repot ya? Kan kita bisa cuma lihat aja kan? Lihat aja di TV juga banyak gunung, di foto juga ada, ya kan? Dan saya punya ide suatu saat, kenapa saya nggak sewa helikopter? Saya sewa helikopter, kemudian saya naik ke atas gunung itu. Gitu ya. Saya mendahului teman-teman saya. Waktu saya sampai di atas, kemudian saya sudah mungkin minum soft drink di atas. Ketika teman-teman saya sampai, saya langsung salamin mereka. Hey guys, saya teman-teman. Gimana? Pemandangannya bagus ya di sini ya? Capek ya kalian ya? Bisa kan saudara? Tapi saya mau tanya kepada kita semua, mana yang pencapaiannya lebih ada kepuasan? Apakah orang-orang yang naik dari bawah mau mencapai puncak gunung itu, atau tadi yang saya katakan kita bisa sewa helikopter langsung ke atas? Jelas orang yang berusaha dari bawah untuk sampai ke gunung itu. Jadi saudara, Tuhan memberikan kepada kita semua masing-masing ada juga jenis gunung seperti ini. Yaitu kesempatan demi kesempatan untuk kita capai, untuk kita raih, untuk kita ambil supaya kita bisa mendapat puncak pencapaian dalam kehidupan kita. Saya percaya semua Tuhan kasih potensi yang luar biasa di sini. Amin. Enggak ada kita yang enggak punya potensi. Tuhan enggak ciptakan seorang manusia pun tanpa kebisaan, kemampuan apapun juga. Kalau saya misalkan pencipta, saya menciptakan suatu alat, saya akan meyakinkan bahwa alat ini, benda ini punya suatu fungsi kegunaan. Betul nggak saudara? Saya akan ciptakan seperti itu. Bangku saya ciptakan, saya yakinkan bahwa bangku ini akan bisa diduduki. Kalau saya misalkan ciptakan bangku untuk seekor gajah, lain lagi. Saya akan ciptakan bangku yang spesial. Terbuat dari besi atau baja yang keras. Supaya bisa dinaikin oleh gajah yang bertonton. Dan saya percaya Tuhan ciptakan kita semua itu juga punya potensi yang luar biasa. Yang harus kita gali. Dan kita mau mencapai itu. Kita rebut gunung yang Tuhan kasih sama kita.
Yang kelima, a mountain is there for you to run to refuge. Kejadian 19 ayat 17. Ini adalah jenis gunung yang disediakan buat kita, di mana kita jadikan gunung ini tempat perlindungan. Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga. Di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara, gunung ini adalah tempat perlindungan kita. Di mana kita bisa bersembunyi atau mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kita bisa berlari ke sana dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan di dalam gunung ini. Dan kadangkala Tuhan menyembunyikan pewahyuan akan dirinya sendiri di dalam suatu masalah. Saya ulangi sekali lagi bahwa kadang-kadang Tuhan menyembunyikan pewahyuan akan dirinya sendiri dalam suatu masalah. Contoh dalam Alkitab, ketika suatu waktu Yesus dan murid-muridnya hendak menyeberangi danau Galilea. Kita tahu bahwa sebagian murid Yesus adalah nelayan yang kawakan. Nelayan yang hebat. Nelayan yang sudah berpengalaman. Tapi saudara, Alkitab mencatat, suatu waktu badai itu mengamuk. Dan Yesus, apa yang diperbuat oleh Yesus? Yesus sedang tidur di kapal itu atau di perahu itu. Saya percaya Yesus tidur itu disengaja, Bapak Ibu Saudara. Nelayan itu bingung, murid-muridnya bingung. Mereka sudah berpengalaman, mereka tahu keadaan cuaca, mereka bisa baca cuaca. Dan mereka sangat tahu bahwa ketika ada cuaca yang bisa membawa maut, itu mereka tahu. Dan ketika mereka membangunkan Yesus, Yesus, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Saya percaya waktu itu saudara, itu adalah situasi dan kondisi yang sangat kritis yang mereka hadapi. Karena mereka sudah pengalaman, mereka tahu. Tapi saudara, kemudian Yesus bangun. Kemudian Yesus berteriak kepada badai itu, diam, tenanglah. Langsung badai itu diam, tenang. Bahkan angin dan ombak, dua hal yang murid-murid Yesus sangat tahu. Tunduk kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya buat kita semua. Bagaimana saudara dan saya tahu bahwa Tuhan kita Yesus adalah seorang yang bisa menenangkan badai. Kalau saudara dan saya nggak pernah mengalami badai dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu bahwa dia adalah seorang yang bisa menjadi penenang badai kalau saudara dan saya nggak pernah mau mengalami badai. Nggak mau mengalami gunung, masalah dalam kehidupan kita. Justru kadang-kadang Tuhan izinkan badai, masalah atau gunung-gunung itu untuk supaya apa? Supaya kita bisa berlari kepada Dia mendapatkan perlindungan. Amin. Kita berlindung di dalam Dia. Orang sekarang banyak yang berlindung kepada harta bendanya. Dia pikir harta bendanya ini cukup untuk memberikan dia perlindungan. Banyak yang menggantungkan harapannya kepada jabatannya. Dia pikir jabatannya ini akan membuat dia bisa menghadapi berbagai masalah. Tapi saya mau katakan, perlindungan kita hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang melindungi saudara dari setiap masalah apapun juga. Dan dia gak pernah mengecewakan kita, saudara. Karena itu kalau kita sedang menghadapi gunung seperti ini, kita hanya bisa lari kepada Yesus. Kita hanya bisa berlindung kepada Dia. Pujian Pantekosta zaman dulu tuh katakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Jadi cuman kita bisa lari sama Tuhan Yesus, saudara. Apapun juga gak bisa yang kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita ini. Dan yang keenam, yang terakhir. A mountain is there for you to shine from. Sebuah gunung yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita.
supaya kita bisa bersinar dari dalam gunung itu. Yesaya 40 ayat yang ke-9. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu. Gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara, kadang-kala gunung-gunung Tuhan izinkan kepada kita, itu adalah kesempatan supaya kita bisa memberikan dampak dan pengaruh dalam kehidupan orang lain. Supaya kita bisa bersinar, dikatakan akan terjadi hari-hari terakhir. Orang akan berduyun-duyun ke gunung Tuhan. Saudara, yang perlu kita perhatikan, saudara dan saya siap nggak jadi saksinya Tuhan? Karena orang akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Orang akan berduyun-duyun cari terang. Terang itu ada di mana? Ada di dalam saudara dan saya. Sekarang ini orang banyak yang tidak punya pegangan dalam kehidupannya. Mereka bingung dengan situasi kondisi dunia ini. Krisis yang berkepanjangan. Banyak hal, sakit penyakit. Banyak mulai timbul penyakit yang mengerikan. Dan dunia ini sedang lenyap beserta dengan segala keinginannya. Mereka mulai goyah. Mereka ada ketidakpastian dalam kehidupannya. Dan ketika mereka datang kepada saudara, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita semua sudah siap untuk jadi terang itu, saudara? Karena di sini dikatakan akan ada gunung di mana kita bisa bersinar dari dalam gunung itu. Jadi ada suatu masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, di mana kita bisa menjadikan masalah itu membawa dampak buat kehidupan orang lain. Atau kita bisa menjadi kesaksian lewat masalah yang kita sedang hadapi. Saudara, seringkali orang stres, depresi dan mengeluh ketika menghadapi masalah. Dan orang dunia itu melihat kepada kita. Mereka akan lihat kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi kehidupan kita dalam masalah. Dia akan lihat apakah sama atau enggak. Kalau sama, buat apa mereka jadi Kristen? Justru kita akan dilihat kehidupan kita, saudara. Dan saya percaya waktu Tuhan izinkan, mungkin seseorang menyinggung kita. Maka Tuhan juga beri kesempatan kepada kita untuk kita melayani orang itu lewat kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan orang itu. Ada sebuah kisah nyata, saudara. Seorang tentara Kristen dari Amerika itu bersama istrinya ditugaskan di Jerman dengan kekuatan NATO, North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Atlantik Utara. Pasangan Kristen yang baik, sangat devoted atau sangat dedikasi kepada Tuhan, ya, sangat setia kepada Tuhan. Usianya 20-an. Dan di sana, di Jerman, istri dari tentara Kristen itu disiksa, diperkosa, dan dibunuh. Tragedi yang sangat menyedihkan. Dan orang yang memperkosa dan membunuh istri tentara itu, gak lama kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Kita sebut mungkin ini adalah justice, keadilan. Tapi saudara, tidak berapa lama kemudian, suami si Kristen ini, yang orang Kristen, ini dia minta bertemu dengan si pembunuh istrinya. Jelas pihak otoritas tidak membolehkan si suami dari korban ini untuk bertemu dengan pembunuh istrinya. Tapi berulang-ulang dia mencoba untuk minta ketemu. Hingga suatu saat diyakinkan kepada si petugas penjara dan juga si pembunuh sendiri
bahwa orang ini cukup aman untuk dia bisa ketemu dengan pembunuh itu. Sebab yang dikhawatirkan adalah bisa dia balas dendam atas kematian istrinya. Saudara, ketika mereka bertemu, dalam pertemuan itu si suami ini berkata begini, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa saya ingin sekali ketemu dengan kamu? Si pembunuh itu terus menundukkan kepalanya. Saya perlu ketemu kamu. Saya perlu katakan sesuatu kepada kamu. Bahwa apa yang kamu lakukan itu sangat menyakiti hati saya. Kata si suami ini. Itu sangat menyakitkan buat hati saya. Tapi satu hal yang saya mau katakan. Coba lihat mata saya, kata si suami ini kepada pembunuh itu. Coba lihat mata saya. Satu hal saya mau katakan bahwa Yesus Kristus telah mengampuni saya. Dia telah mengampuni segala dosa-dosa saya. Dan juga atas segala yang saya lakukan. Baik di kehidupan dulu maupun sekarang. Dan karena itu, dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus, saya juga mengampuni kamu. Kata si suami ini. Kemudian apa yang terjadi saudara di dalam penjara itu? Si pembunuh ini berlutut. Kemudian dia minta ampun kepada si suami Kristen ini. Dan juga dia minta ampun kepada Tuhan. Dan saat itu juga si pembunuh ini bertobat dan dia menjadi seorang Kristen. Kadang-kadang ada hal masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa bersinar dari balik masalah itu. Amin saudara. Kita bisa bersinar. Kita sudah melihat ada 6 tipe gunung-gunung dalam kehidupan kita. Kemudian saudara bertanya, kalau gitu gimana kita bisa bedakan? Waktu kita menghadapi masalah, kita menghadapi gunung, bagaimana kita bisa membedakan? Saya mau kasih yang terakhir. Bagaimana kita bisa membedakan gunung-gunung itu? The purpose for every mountain is to get you to look up. Jadi tujuan dari semua gunung itu, setiap gunung adalah supaya kita bisa melihat ke atas. Supaya kita bisa melihat ke atas. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita itu terlalu sibuk. Kita tuh seperti ayam. Kita seperti ayam, kita selalu sibuk dalam kehidupan ini. Kita mungkin lihat ke bawah, ada biji-bijian nggak di bawah ya, ada apa, ada cacing nggak ya, ada gandum nggak ya, ada jagung nggak, terlalu sibuk dalam kehidupan kita sampai akhirnya terus kita tiba-tiba depan kita ada gunung. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Kita seringkali fokus kehidupan kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Dengan penghidupan kita, pekerjaan kita, ekonomi, keluarga kita sibuk. Sampai suatu saat Tuhan izinkan ada gunung. Dan tujuannya adalah supaya kita bisa melihat ke atas. Pemazmur mengatakan tadi, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Akan datang dari manakah pertolonganku? Jadi fokus kita bukan hanya kepada gunung-gunungnya, saudara. Ayat 2-nya katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau kita ada masalah, kita temui gunung dalam kehidupan kita, apapun itu, mungkin ada salah satu dari yang 6 itu, kita lihat ke atas. You have to look up, kita harus lihat ke atas. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, ini jenis gunung yang mana dalam kehidupanku? Supaya treatmentnya tuh gak salah. Jangan lihat fokus kepada gunungnya. Tapi lihat melebihi gunung-gunung itu. Lihat Allah di atas gunung itu, saudara. Lihat Allah pencipta gunung itu. Lihat Allah yang adalah pencipta langit dan bumi. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Dan percaya saudara, ketika kita mungkin pagi hari ini, saya nggak tahu permasalahan kita semua Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Tapi saya percaya ketika kita terbentur dengan suatu gunung,
kita melihat ke atas, kita fokus kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Selama ia berkenan ditemui, terus cari Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan akan berikan kemenangan demi kemenangan buat masalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Berbagi yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Mari saya undang untuk kita bangkit, berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dari dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, waktu kita katakan ya Aba Bapa, Aba adalah suatu panggilan yang sangat begitu akrab seorang anak terhadap ayahnya. Di Israel sana, ketika seorang anak Yahudi memanggil ayahnya apa, itu adalah suatu panggilan yang sangat privilege. Itu menyatakan bahwa dia adalah anak, bukan hamba. Seorang anak, bukan mungkin hubungan yang lain. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita suatu privilege, di mana kita bisa memanggil dia Aba, ya Bapa. Artinya dia mau supaya hubungan kita sedemikian dekat dengan dia, Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini, apapun masalah yang engkau sedang hadapi,
Apapun gunung-gunung yang ada dalam perjalananmu, perjalanan kehidupanmu. Kita punya suatu privilege untuk kita teriak kepada Tuhan, "Ya Aba, Engkau tahu masalahku. Aku adalah anakmu." Bukan anak-anak gampang. Tapi kita adalah anak-anak yang diberikan kehormatan, yang diberikan suatu hak. Bahkan kita disebut pewaris-pewaris tahta kerajaan sorga. Pagi hari ini saudara, fokus hanya kepada Dia, fokus hanya kepada Tuhan. Panggil namanya, Yesus, Aba. Minta pertolongan hanya kepada Dia. Jangan fokus kepada masalahmu. Dia lebih besar dari masalahmu, saudara. Dan Dia sudah sediakan jalan keluar buat setiap masalahmu. Panggil Dia, "Ya Aba." "Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu." Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. 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 Ya Aba, Bapa, hamba-Mu telah selesai berkata-kata ya Tuhan. Bapa, Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Supaya kami bisa mengerti Tuhan akan tujuan Engkau memberikan kepada kami gunung-gunung atau masalah-masalah dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kami benar menyikapinya ya Tuhan. Kami minta kepada Roh Kudus untuk memberikan kepada kami Tuhan hikmat dan pengetahuan di mana kami bisa memperlakukan masalah kami dengan benar ya Bapa. Bapa, aku berdoa buat sidang jemaat-Mu di GBI Icon pada siang hari ini ya Tuhan. Memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga ya Tuhan. Berkati dengan anggur yang manis dalam rumah tangga mereka Tuhan. Bapa, Engkau yang telah persatukan suami dengan istri di tempat ini ya Tuhan. Setiap keluarga di tempat ini ya Bapa. Memberikan anggur yang manis ya Tuhan. Bapa, jauhkan dari pertikaian, percekcokan dalam rumah tangga ya Tuhan. Bapa, berkati setiap rumah tangga di tempat ini ya Tuhan. Juga Tuhan, Kau jadikan para suami menjadi kepala, bukan menjadi ekor ya Tuhan. Kau buat terus naik dan tidak turun. Jadikan juga mereka imam di tengah-tengah rumah tangga mereka ya Tuhan. Dan juga para istri Tuhan, Kau jadikan mereka penolong yang sepadan ya Tuhan. Di mana mereka Tuhan membantu para suami Tuhan. Dan juga mereka mengasuh anak-anak mereka dengan baik, seturut dan sesuai dengan jalan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, juga buat para anak-anak ya Tuhan yang ada di sini ya Tuhan. Berkati anak-anak, baik anak-anak mulai dari toddlers, kids, teens dan youth Tuhan. Berkati anak-anak kami semua ya Bapa. Kami tahu ketika kami mendidik mereka dalam jalan takut akan Engkau, mereka nggak akan pernah menyimpang dari dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku juga berdoa buat para orang tua yang ada di sini Tuhan. Bapa, meskipun usia mereka sudah tua, tapi semangat mereka terus baru dalam Engkau ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Umur yang panjang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan seluruh pengurus dari GBI Icon Tuhan. Bapa, seluruh pengerja Tuhan. Baik dari gembala,
Kami Tuhan, Gembala Sidang Pak Niko beserta 4 wakilnya, juga Gembala GB Icon, Pak Budi dan juga Pak Iwan beserta seluruh keluarga mereka ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang bela hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.